Perjalanan mengeksplorasi Taman Nasional Bunaken saya awali dengan menikmati keindahan alam bawah lautnya yang sudah mendunia. Terletak di segitiga terumbu karang dunia, Taman Nasional Bunaken menjadi salah satu taman laut dengan biodiversitas tertinggi di dunia. Wilayah segitiga terumbu karang dunia merupakan jalur perairan laut yang menghubungkan Laut Filipina, Laut Papua, dan Laut Indonesia. Menyelam di Taman Nasional Bunaken, saya dibuat kagum dengan tingkat kejernihan yang amat tinggi, mencapai lebih dari 30 meter. Surga bawah laut Taman Nasional Bunaken identik dengan dinding karang raksasa berbentuk vertikal. Di Taman Nasional Bunaken, penyelam juga dapat bertemu dengan spesies yang satu ini, penyu. Berada di Sulawesi Utara, Taman Nasional Bunaken dapat ditempuh menggunakan pesawat untuk tiba di Bandar Udara Internasional Samratulangi, Kota Manado. Dari Manado, wisatawan dapat menggunakan kapal untuk mengeksplorasi pulau-pulau di Taman Nasional Bunaken. Bunaken yang kita kenal biasanya memang indah. Namun, masih banyak surga-surga tersembunyi di Taman Nasional ini. Sebuah desa di Kabupaten Minahasa Selatan menawarkan cerita berbeda di Taman Nasional Bunaken. Cerita kearifan lokal masyarakatnya yang bahu-membahu mengembangkan jenis pariwisata baru berbasis ramah lingkungan. Saya bertemu dengan salah satu penggerak ekowisata Desa Popareng dari kelompok Cahaya Tatapaan yang diberdayakan pihak Taman Nasional Bunaken sejak tahun 2014 silam. Pak Sam, apa saja Pak yang ditawarkan untuk wisatawan yang datang ke Desa Wisata Popareng? Pertama wisata mangrove, kemudian wisata snorkeling, wisata diving, sama wisata budaya. Sekarang saya ajak Mbak Clara untuk wisata menyusuri mangrove. Oh, naik apa Pak? Naik perahu. Perahu apa? Perahu ketinting. Ini perahunya? Iya. Kecil sekali ya Pak ya? Iya. Yang sana? Iya. Oke. Bisa ini. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan Taman Nasional tidak hanya berfungsi menjadi daerah konservasi saja, tetapi idealnya juga bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, khususnya dari sektor pariwisata. Mbak Clara ini sudah mau masuk hutan bakau. Luas sekali ya Pak hutan bakaunya ya Pak? Iya, Pak.
luas hutan bakau di Desa Pepareng ini ada berapa? Ada sekitar 500-an 500 hektar. Iya. Wow, banyak sekali ya. Kalau hutan bakau itu Pak, manfaatnya itu apa sebenarnya sih? Sebenarnya banyak. Pertama, tempat berkembang biaknya ikan, udang, dan berbagai biota-biota yang ada di laut awalnya dari hutan bakau ini. Kemudian penangkal abrasi pantai. Dia menangkal lumpur-lumpur yang akan ke laut, yang akan mengganggu pertumbuhan dari terumbu karang. Jadi memang banyak sekali manfaatnya ya Pak ya. Iya. Dan hutan bakau ini harus dijaga. Iya. Taman Nasional Bunaken memiliki hutan bakau yang luas dan tersebar di berbagai wilayah, seperti di Pulau Mantehage, salah satu pulau di Taman Nasional Bunaken dengan hutan bakau yang luasnya bersaing dengan luas daratannya. Marilah bersama kita jaga lingkungan. Marilah lestarikan Taman Nasional Bunaken. Marilah kita jaga terumbu karang dan biota lainnya. Di situ ikan berkembang biak untuk tangkapan kita. Mari kita piara bersama untuk kelangsungan hidup kita dan anak cucu nanti. Hiu paus atau Rhinchodon typhus ialah hiu pemakan plankton dan ikan-ikan kecil. Hiu paus dianggap sebagai ikan terbesar di dunia. Ukuran hiu paus dewasa bahkan bisa mencapai 18 meter. Di Indonesia, ikan hiu paus diketahui sering muncul di 3 daerah, yakni di perairan Derawan Kalimantan, perairan Gorontalo Sulawesi, dan di perairan Teluk Cendrawasih Papua. Wisatawan bisa menjumpai ikan ini di Teluk Cendrawasih sepanjang tahun. Pagi, siang, atau sore hari, hiu paus selalu menampakkan diri ke permukaan. Biasanya ikan ini mencari makan di antara perahu-perahu bagan nelayan di daerah Kuwati Sore. Ikan puri atau yang biasa kita kenal dengan ikan teri menjadi makanan hiu paus sehari-hari di teluk ini. Nah, ini ada Nina, wisatawan dari Jerman. So, how do you know about this place, Nina? Honestly, I got to know 2 people when we were in the Caribbean, and they told us about Raja Ampat and about Papua and about the traditional people, and we really wanted to see them, and it was so. Now we are here, and it is so amazing. It's like paradise. And tell me about your experience with the whale shark. So at the beginning, I was very afraid, and I was very anxious because they are so huge, and I didn't want to come too close. But they are so brave, and I'm not going to touch them because I want to be respectful with them. Good. But you can go quite close to them and see them, and they are beautiful. Nah, selain Nina, juga ada Oli yang begitu senangnya bisa berinteraksi langsung dengan ikan raksasa ini. A really nice whale shark. He's just playing around and having fun. It's really nice.
Nah ini ada Pak Yance, guide kita hari ini dan warga lokal Kuati Sore. Pak, boleh diceritain gimana awalnya sih hiu paus atau whale shark ini? Orang lokal bilangnya apa Pak? Gorono Bintang. Oh ya, Gorono Bintang bisa datang selalu di bagian ini. Iya, itu karena pengaruhnya itu karena banyak ikan teri di Bagan. Oke. Makanya ikan hiu Gorono Bintangnya muncul ke Bagan. Oh gitu. Ya. Biasanya apa yang disarankan untuk wisatawan Pak kalau mereka mau berenang di sini? Iya, yang biasa kita termasuk saya guide, saya sarankan buat turis yang datang di sini untuk tidak boleh, kalau mereka ambil kamera tidak boleh pakai flash. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak boleh dipegang. Yang ketiga, jaga jarak dengan hiu pausnya. Yang keempat, tidak boleh lebih dari 7 orang. Oh, di sekitar Pak. mereka, Iya. jangan terlalu ramai Iya, ya. gitu. Baik. Itu dia sarannya, jadi boleh datang tapi harus tetap kita jaga whale shark-nya ya. Pertama kali menceburkan diri ke air, saya langsung berhadapan dengan seekor hiu paus berukuran 5 hingga 7 meter. Wow! Ada sekitar 6 ekor hiu paus yang berenang di sekitar saya. Dari yang berukuran 3 hingga 4 meter, hingga berukuran 7 hingga 9 meter. Di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih atau biasa disebut TNTC, hewan ini telah menjadi salah satu jenis satwa laut yang dilindungi. Balai Besar TNTC bersama dengan sejumlah LSM lingkungan juga meneliti populasi hiu paus yang ada di kawasan ini. Sejauh ini, sudah ada 158 ekor hiu paus yang didata TNTC. Di antaranya, 137 ekor spesies jantan, 4 ekor spesies betina, sementara 17 ekor lainnya belum terdeteksi. Menariknya, TNTC juga telah mengelompokkan pola migrasi hiu paus di kawasan Kuati Sore dengan menggunakan alat tagging satelit. Hewan-hewan ini diketahui telah berenang hingga perairan Filipina, Australia, bahkan hingga perairan Pasifik. Sejumlah penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai ikan raksasa ini, terutama dalam mencegah dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya kegiatan pariwisata di sekitar mereka. Nah, untuk wisatawan memang perlu tetap menjaga kehati-hatian selama berenang bersama hiu paus. Meski spesies hiu ini bersahabat dengan keberadaan manusia, kita harus tetap waspada dengan kepakan sirip atau ekornya. Atraksi wisata ini juga bukan termasuk jenis pariwisata massal, jadi ada batasan jumlah wisatawan yang dapat berenang dengan hiu paus. Hal ini penting diperhatikan wisatawan karena kita sama-sama tidak ingin sang primadona terganggu dengan tangan-tangan jahil manusia. Karena kehadiran mereka juga kebanggaan kita bersama. Untuk ke Taman Nasional Karimun Jawa, biasanya wisatawan singgah di Semarang, baru melanjutkan perjalanan menggunakan kapal penyeberangan selama 4 jam. Namun kini, sudah ada penerbangan dari Semarang ke Taman Nasional Karimun Jawa setiap hari dengan waktu tempuh hanya setengah jam. Dengan demikian, wisatawan bisa lebih cepat tiba di Taman Nasional Karimun Jawa. Inilah keindahan Taman Nasional Karimun Jawa. Lokasinya yang masih bagian dari Pulau Jawa dan aksesnya yang terbilang mudah membuat Karimun Jawa menjadi salah satu destinasi favorit untuk kabur sejenak dari hiruk-pikuk perkotaan. Di Pantai Tanjung Gelam, wisatawan bisa melakukan aktivitas water sport, salah satunya
Banana Boat. Taman Nasional Karimun Jawa terdiri dari 5 ekosistem. Salah satunya ekosistem mangrove atau hutan bakau. Wisatawan bisa mengunjungi kawasan hutan mangrove yang terletak di Desa Kemujan, Taman Nasional Karimun Jawa. Kalau ke hutan mangrove, wisatawan disarankan menggunakan lotion anti nyamuk karena hutan mangrove ini cenderung menjadi sarang nyamuk. Selain itu, wisatawan juga diminta supaya menggunakan pakaian yang tertutup. Di sini ada jembatan sepanjang 1,3 km yang membelah hutan mangrove. Wisatawan bisa menikmati keindahan hutan mangrove sambil mendapat edukasi tentang manfaat hutan bakau. Kalau manfaat dari mangrove itu sebenarnya apa, Pak? Manfaat dari mangrove itu sendiri bisa sebagai ini, Pak, menahan abrasi, satu. Yang kedua, untuk melindungi berbagai macam penyakit yang datang dari laut ke darat. Terus sebagai tempat rumah dari beberapa jenis burung, ya. Terus beberapa fauna juga yang hidup di sini, jadi bervariasi. Kalau di Karimun Jawa, luasan hutan mangrove-nya berapa, Pak? Kalau untuk di seluruh Taman Nasional Karimun Jawa itu ada sekitar 222,2 hektar. Wow. Iya, lumayan banyak, Mbak. Itu ada di beberapa tempat, termasuk di trekking mangrove ini sendiri. Jenis tanaman bakau di Taman Nasional Karimun Jawa sangat bervariasi. Dari 45 jenis bakau yang ada di Indonesia, semuanya ada di sini. Ternyata, tanaman bakau memiliki jenis yang berbeda-beda. Mulai dari akar, pohon, hingga bunganya. Pas musim berbunga itu baru kelihatan. Iya, jadi ada 2 jenis, Luminicera racemosa dan Luminicera litoria. Kalau yang racemosa itu yang bunga putih, yang litoria bunga merah. Kecil-kecil gitu daunnya ya, Pak, daunnya ya? kecil-kecil. Iya. Ini jenis Luminicera litoria. Itu kalau berbunga warnanya merah. Di sini ada 2 jenis Luminicera, yaitu Luminicera litoria dan Luminicera racemosa. Oh, jadi ini yang ciri khas dari kawasan mangrove Karimun Jawa ya, Pak, ya? Di gardu pandang setinggi 20 meter ini, wisatawan bisa menikmati keindahan hutan bakau dari segala penjuru. Gardu pandang ini juga menjadi spot terbaik untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.